Maka pertama berniat, sampai bahasa Nabi mundur berniat tanggal sekit sampai 10 dendek potong-potong. Potong apa? Potong kuku, potong rambut, potong kumis, potong baok, potong semet. Paduan. Artinya jangan potong-potong. Kenapa? Karena dia menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini berkorban. Namun jangan belo lalu ruan de meratusela lah untuk ya kukurlah arah dengan betian seninan siwa bulan dan bani bersyukur meratusela ruan ya sunnah wadah terus kuku naudzubillah. Jangan, syariat itu bukan untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Yang tidak wajib aja yang sunnah saja tidak ada hal untuk mewajibkan, apalagi yang tidak ada tuntunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil huda wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zim, yang muliakan, mami tiang, bapak-bapak, para asatid, ibu-ibu, singkatnya jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala niki dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, keberkahan ridhonya sehingga hajat dan munajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi husnul khatimah, kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah. Wah, keset sareng tiang niki ni ada tah mentelah niki. Jadi makin niki kita bahas kajian umum tentang bulan hurum. Bulan hurum niki adalah 3 yang berurutan, okay? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah niki adalah bulan-bulan spesial. Tahu umat Nabi Muhammad yang penunggu sami memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan-bulan niki semua amal dicintai oleh Allah. Semua amal itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna firman Allah, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang kuat. Bermakna tafsirnya disitulah amal yang paling kuat, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk pelungguh bertobat, membangun hubungan baik dengan Allah, maka inilah bulannya. Zulqa'dah artinya adalah yang memiliki posisi, kedudukan. Dzu niki artinya yang memiliki. Qa'dah artinya dari qa'ada yaqudu qa'dan wa qu'udan bermakna kedudukan. Zulqa'dah yang memiliki kedudukan. Artinya kita beramal hari ini adalah untuk mendapatkan kedudukan, posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbayang pelungguh niki derajat tinggi, setinggi-tinggi derajat. Hari ini amal kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum, karena di sini amal paling dicintai Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum, basan Allah dendek gawe kezaliman. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat. Kuranginlah, walaupun tidak dilipat gandakan dari sisi catatan dosanya,
tapi satu dosanya bisa jadi mendatangkan lebih daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita ini sudah disuruh beramal soleh, dicintai semua amalnya, maka kita bermaksiat? Nah, niki adalah pendustaan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Angka alamun pelungguh milih dekat ya Allah taala, ya bulan inilah puncaknya. Ya. Kemudian disusul dengan Zulhijjah. Zulhijjah bermakna yang memiliki haji, karena memang haji itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang menyempurnakan rukun Islam kita, ibadah yang melingkupi seluruh aktivitas ibadah-ibadah yang lain, karena dia adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa direkayasa, panggilan yang langsung dari Allah. Wa adzin finnas bil haji, dan panggil manusia Ibrahim untuk melakukan haji. Ibrahim bertanya, bagaimana aku memanggil mereka sementara mereka jauh di sana? Kata Allah, engkau yang memanggil, aku yang mendatangkan mereka. Maka panggilan itu diseru, kita datang, jawabannya labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Ya, tapi mereka yang tidak datang baik-baik, la labbaik la sa'daik, tidak ada labbaik untukmu, tidak ada sa'daik. Misalkan dia datang dengan niat macam-macam, jok Baitullah, dia datang dengan uang haram, dia datang dengan hati yang kotor, dia datang dengan ya pekerjaan-pekerjaan yang kotor, maka tidak ada labbaik. Tapi malaikat mengatakan la labbaik la sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, tapi kecelakaan. Ya, maka pentingnya kita mendatangi panggilan Allah dalam haji. Nah, kalau kita yang tidak berhaji, apakah ada amal sekelas haji? Nah, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana Zulhijjah kita tidak berhaji, tapi kita Zulhajjah kita mempunyai hajat. Hijjah juga bimana hujaj atau hajat, ya, memiliki hajat dikabulkan oleh Allah. Jadi Zulhijjah, ya, bagi yang punya hajat itu dikabulkan oleh Allah. Zulqa'dah, bangun dulu kedudukan derajat tinggi di sisi Allah, barulah Zulhijjah amal kita diterima, amal kita dikabulkan oleh Allah. Pedas tenggorokan yang baru amal kita diterima. Dalam hadis disebutkan sampai ketika pelungguh punya hajat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala senang, lebih cinta mengabulkannya sebelum darah tetesan kurban kita itu jatuh ke tanah. Ya, sebelum jatuh ke tanah itu tetesan darah ini arak sejam netri, enggak ada 1 menit, enggak sampai 1 detik. Jadi per detik ukurannya pelungguh yang berkurban untuk Allah, maka sebelum darahnya tumpah ke tanah, doa-doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara lain. Kalau jamaah haji keluar dia dari rumah menuju Baitullah, ya, maka setiap doanya tidak ada yang ditolak. Saking hebatnya jamaah haji, Rasulullah ketika ziarah ke jamaah haji mengatakan, la tansana fi du'aikum, wahai sahabatku jangan lupakan kami, kata Nabi, dalam doa-doamu. Coba kurang apa doanya Nabi, tembusnya Nabi, tapi minta didoakan sama calon jamaah haji. Itu menunjukkan betapa hebatnya kualitas doa dengan sibuk haji. Ya ampuk pelungguh tersuruh ziarah di paringan haji, ndik semata-mata dengan lor doang tokol cegleh cengi itu, ya, berdoa didoakan karena doanya itu istijabah. Ya, itu yang dimaksudkan, ya, bukan demen-demenan saja, tapi doanya itu istijabah. Yang wahai doa, ya, bukan kita sebenarnya yang afdol doanya, tapi dia yang mendoakan kita. Ya, yang mendento berdoa yang amin, wah, ya, aminnya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak berhaji doanya juga sama kualitas cepatnya, asal dia, ya, ngorban ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zulhijjah niki puncaknya segala hajat dikabulkan.
Di ina apa hajat tu ndek man terkabul lah. Apa ndek mah? Pokok Zulhijjah insyaallah dikabulkan. Ya melenda merari misalkan siap insyaallah bulan Zulhijjah tempatnya mele sugih Zulhijjah, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya ni mele doang lagu pelit nutup balong. Ya berembik, ya Allah kabulkanlah. Lagu apa? Mana-mana ngorban, bembeng kocer, payah, terus batok-batok. Jemaah tekelak jalo kiamat terus saya pembembek ni makat payah lalu Pak Abu. Dan mani cengok lagu. Ya artinya disesuaikan dengan pengorbanan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah disusul dengan Muharram. Muharram niki artinya dimuliakan. Muharram itu artinya dimuliakan. Anda diberi kedudukan Zulqa'dah, Anda hajat dikabulkan, kemudian selesai Muharram jadi orang terhormat. Nah, sekaranglah tempatnya, puncaknya ini. Nah, apa kemudian amalan khususiat, amalan umumiat? Secara umum seluruh amal bulan ini, hari ini sampai Muharram nanti itu ya semua amal istimewa. Ya, semua amal istimewa. Tetapi ada amal-amal yang lebih dihususkan, yang lebih harus pelungguh istimewakan. Bagaimana menjemput Zulqa'dah, bagaimana menjemput Zulhijjah, bagaimana menjemput Muharram. Ya, Muharramnya puncaknya di 10 Muharram dengan Asyuranya. Zulhijjahnya 1 sampai dengan 10-nya, walayalin ashr wal fajri walayalin ashr, dan demi fajar, dan 1 sampai 10 malam bulan Zulhijjah. Ya, nah itu istimewa-istimewanya hari-harinya. Tetapi secara umum, secara khusus ada. Secara umum selapu amal soleh dilipat gandakan. Intinya dendek maksiat, kurangi maksiat bulan ini. Kalau pelungguh maksiat berarti pelungguh nantang Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah bisa baik dengan Allah. Ya, maka tidak ada pilihan lah kecuali memperbanyak amal-amal soleh kita. Lelah kita tidak masalah, yang penting hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita amalkan? Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam 3 ayat saja, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, aku berikan engkau telaga al-kautsar. Pertama, fasalli li rabbik. Nah itu secara khusus, fasalli li rabbik, salat untuk Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, ya. Salat apa? Segala salat pelungguh hari ini, bulan ini, mainkan salatnya. Perbanyak solat wajib, solat sunnahnya, dah dijaga, karena solat ini paling utama, segalanya terwakilkan oleh solat. Kalau pala haji masih bisa kalah dengan solat, nanti pala haji no baru kalah isi solat. 2 rakaat syuruk saja bisa mengalahkan pahala haji sempurna. Kalau ditebut 3 kali oleh Nabi, berarti 1 kali sempurna berapa kali haji? 1 haji berapa sempurna? Halo, ada nggak? 1 haji berapa sempurna? Ya 1, karena pekerjaannya 1. Nggak mungkin 1 pekerjaan 2 sempurna. Ya, misalkan 4 sehat 5 sempurna. Berapa sehatnya? 4. Sempurnanya? Salah. Ya, seharusnya 4 sehat 4 sempurna. Kenapa kelebihan sempurnanya? Ya, pentaksisnya 4 kok kelebihan penjumlahnya. Dia nyambung, seharusnya 4 sehat 4 sempurna. Bilangan mau 5 itu. Iya. Kalau dikatakan 3 anak cukup, ya. Kalau 4 tidak cukup. Berarti 3 cukup, 4 lebih dari cukup. Ya, tidak disebut cukup. Nah, kenapa? Karena pentaksisnya cukup. Nah, maka 1 haji dikatakan 1 sempurna. Berarti kalau Nabi sebut sempurna 3 kali, berarti berapa kali penjumlahnya? 3. Berarti hajinya sempurna 3 kali.
No, berarti solat syuruk saja sudah bisa mengalahkan haji. Makanya disebut di saksis pertama amal yang paling bagus adalah fasolli, solat. Kemudian kenapa solat? Karena memang solat itu tidak menunggu pelunggu, harus istitoah, mampu. Ya, semua orang harus solat, mampu atau tidak mampu tidak peduli, dia yang penting solat. Ya. Nah, secara khusus ayat itu dimaknai adalah solat Idul Adha karena berhubungan dengan wanhar. Tapi secara umum semua solat hari ini mengantarkan hajat-hajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taubah haji, maka solat perbanyak. Ya, maka solat perbanyak. Solat apa saja hari ini dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali fadilatnya. Dendek ngurangin solat, sempurnakan solat kita. Barulah yang kedua, bagi anda yang mampu, wanhar, berkorbanlah. Jadi ada 3 pilihan bagi kita yang di luar haji niki. Haji niki sudah afdolnya, berangkat dia dari tanah air, tanah awu sampai tanah suci, ya, itu fadilatnya sudah sebesar-besar fadilan. Walaupun dia tidak ngorban, darat dengan ngorban dengan berhaji kan, berkorban atau tidak? Ya, korban, tapi bukan masalah korbannya, tapi dia karena nusuknya. Kalau tamattu dia ngorban dengan dam, ya, damnya, tapi dia tidak berkorban secara khusus untuk Idul Adhanya. Kenapa? Karena haji pekerjaannya itu sudah lebih daripada kurbannya. Nah, kalau kita itu adilnya agama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus asa belum dipanggil. Ya, belum dipanggil jangan putus asa ke hendakku mau marak fadilah nu tuan si bahaji nu. Ndak, sehingga bisa jadi kalaupun pelunggu itu tidak berhaji bisa diberikan pahala haji. Ya, pahala haji. Tipak saya, tipak kita niki melakukan aktivitas ibadah. Ya. Perbanyak, bisa jadi nilai haji kita dapat. Nah, kita yang dituntut di luar daripada haji, maka sama bisa jadi fadilahnya dengan haji wanhar. Kalau kita berkorban, ya, berkorban, maka jemaah berkorbanlah. Ya, dendek-dendek ngorban, apalagi desugeh. Ya, bahasa Nabi 2 ancamannya. Man kana lahu sa'ah falam yudhi atau falam yahujja. Saya berdua yang harta ndik berhaji atau ndik berkorban. Ndik nak haji padahal mampu, maka matinya mati Yahudi atau Nasrani. Ya, angka munda sugih nu setor wah, munda setor dendek cabut. Nyabut lelah aku nganti kalau dah setahun peren, bukan sida yang punya panggilan, tapi Allah sudah tetapkan itu setorannya. Meninggal pelunggu maka tetap dicatat meninggalnya pahala haji sempurna. Lagu lamun dah cabut mati dia berjulu tidak ada pahala haji. Maka kita niki kalau mampu jangan mati Yahudi Nasr. Ya, susah hidup ini, susah akhiratnya. Si kedua, saya mampu berkorban, tidaklah dia berkorban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Masa Nabi seolah-olah iman kita itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, darak gati-gati. Musola di mana tempat solat. Kenapa tempat solat? Tempat solat itu adalah tempat yang paling mulia di bumi niki. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya bangunan pertama di bumi ini yang paling berkah dibangun oleh Allah di atas bumi, atas nama bumi Bakkah, yakni masjid Mekah. Kemudian la masjidun ussis ala taqwa, dan masjid dasarnya adalah pasti takwa. Nah, maka kalau orang terhalang dari masjid, kata Nabi, maka sungguh itu merupakan tanda bahwa imannya sudah lemah, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti jangan tidak ngorban, ya, karena amal yang paling utama adalah wanhar, berkorban di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ya, berkorban. Bagaimana ngorbannya? Berniatlah hari ini jemaah di niat. Bani sudah berniat. Nu berniat dong dia bani sudah. Ya, tiang lain tiang berniat nampah 10 sampi 40 bembi. Ane. Arak kapang tiang. Ndak arak. Arak insyaallah. Ya.
Adakah saya mampu beli 40 sapi atau 40 kambing? Kalau Allah mau, mudah, kun fayakun. Kalau saya dah niat, dapat saya pahala atau tidak? Dapat. Kalau tidak jadi karena tidak mampu, saya tidak tampah satu-satu, dosakah saya? Tidak. Pahalanya dapat. Nah, adakah menurut takut berniat situ? Aneh berniat ini biar ada tampah aja mak. Ya Allah, nazar baru ndak boleh. Jemaah aku bernazar 10 sampi. Nah, bahaya itu, mundik jak terkejar sedesi malaikat sampai kuburan. Ya. Tapi kalau niat bisa jadi dicatat oleh Allah sempurna pahalanya dalam niat, walaupun tidak jadi, dan dibukakan rizki kita untuk menjadikan niat kita. Ya. Maka pertama berniat, sampai bahasa Nabi menduah berniat tanggal sekian sampai 10 dendek potong-potong. Potong apa? Potong kuku, potong rambut, potong kumis, potong baok, potong semet. Paduan. Artinya jangan potong-potong. Kenapa? Karena dia menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini berkorban. Namun jangan belu lalu ruang 500 sela lah untuk ya kukur lah arah dengan betian seninan siwa bulan dan bani bersyukur 500 sela ruang ya sunnah wadah terus kukur naudzubillah. Jangan, syariat itu bukan untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Yang tidak wajib aja yang sunnah saja tidak ada hal untuk mewajibkan, apalagi yang tidak ada tuntunannya ya. Kan kebiasaan kadang tunun itu bukan masalah wajib tapi sunnah saja, tidak ya ndak apa-apa, atau makruh saja paling tinggi hukumnya. Nah, maka untuk berniat maka jangan cukur-cukur. Mun bercukur ya ndak apa-apa karena mengganggu, tapi lebih afdol ya jangan dicukur bagi yang sudah berniat. Maka berkorbanlah jemaah. Nabi keutamaan berkorban. Berkorban itu menunjukkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sebagai wujud cintamu sebelum engkau memberikan untuk Allah yang paling engkau cintai. Apa sih paling demenang tu? Apa demenang dia? Kepeng. Ya, maka berikan untuk Allah yang terbaik. Yang terbaik itu dalam agama adalah onta, sapi, kancik, sapi doang. Kambing, ya. Tidak ada di bawahnya. Ya. Korban jamaah di munda mampu ngorban ya, dendek ngorban walaupun pelunggu susah, misalkan ngorban susah, itu akan menjadi hilang karena kurban. Sampai bahasa Nabi saking besar pahalanya setiap rambut dari binatang kurban kita itu menjadi satu kebaikan kali 700 kebaikan. Jadi setiap bulunya itu pira bulun bambi sampai pira bulunnya enak bara seraka yang ditenggek. Tidak bisa. Kenapa? Saking banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya terjadi di bulan Nahr ya, yang paling dicintai. Ma min ayyamil amalis salih, tidak ada amal soleh ahabbu ilallah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa min ashri Zulhijjah, kecuali 10 bulan Zulhijjah. Wa ya ahabbu ilallah ta'ala min ihraqid dam, dan tidak ada yang lebih dicintai di 1 sampai 10 itu kecuali mengalirkan darah-darah binatang korban ya, korban. Kenapa? Bukti kita ini cinta pada Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah. Ni mele ni doang tebang selapu lagu ndek mele ngorban si pelit ya, si pelitnya. Jangan pelit-pelit nekene ndek ne cocok pelungguh pelit ndi jemaah pelit tinggal Muharram ya. Ndek wah membawakan wah tengaji musaqilin am mukhaffifin, kita yang memberatkan hidup atau kita yang meringankan hidup. Bagaimana memberatkannya? Memberatkannya berarti kita menyimpannya lebih dari 3 hari. Kalau kita meringankan berarti kita menyedekahkannya, apalagi sampai berkorban. Di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkorban dengan yang paling kita cintai. Karena seluruh syariat para nabi niki ngorban, berkorban.
Ya, dia narang dia ngorban. Nabi Adam ngorban, anaknya pertama kali berkorban. Watlu alaihim naba bnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbana. Pada umat Muhammad bahwa pertama kali melakukan pengorbanan itu adalah anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil mengatakan la in basatta ilayya yadaka liyaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liyaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, seandainya kakak pelungguh mengangkat pedang untuk menebas leherku, aku tidak akan pernah mengangkat tanganku untuk membalasnya karena aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qabil berkorban dengan sebanyak-banyak hasil tani, tapi yang jelek-jelek dipilih. Ya, Habil berkorban dengan beberapa ekor kambing ternaknya, tapi yang dipilih yang terbaik, yang sedikit baik dipilih oleh Allah diterima, tapi walam yataqabbal minal akhar, yang lain tidak terima walau banyaknya. Ya, karena Allah tidak menerima darah dan dagingnya. Ya, saya jangan nerima darah kan daging, saya nerima daging ini jemaah. Allah Taala kan sidi kan ngelorang, sidikan, ya malah sunnah kita niki memakannya sepertiga, ndi sepertelu nu, ya mun sida sekek bembe sida berhak sepertiga, sekek naine wa dendek mesen selapu na lagu baras tiang matak nengge tiang naine dua lek julu kan cemudi terus tiang anu na udi ya wa sida mesen numpang nampah atau berembe sepertiga saja, ya. Sampai diharamkan oleh Allah berpuasa, kan diharamkan. Kenapa? Agar pelunggu niki menikmati korban itu, bukan untuk Allah. Apa dosanya binatang itu? Nindara baik dusun binatang. Ya. Untuk kita ampun sehat makan daging di dalam yang lemah, ya maka haram puasa. Karena apa? Karena kita disuruh memakan kurban kita. Saya tebang kulu wa'imul qani wal mu'tar, beng mangan qani mereka yang tidak mau, wal mu'tar mereka yang mau. Dah karena sugih beng, na kafir beng, saya beng. Si penting apa? Jangan dijual belikan, enggak na doang. Pokoknya give and giving. Beng wah tiang beng bau masih ya beng saya beng wah saya diet tu dan sugih mana sugih beng wah dah kena kolesterol lu kurang ya beng wah ngelorang lon nah husnul khotimah. Kenapa? Mengamalkan makan daging beng ya ada darah tinggi beng wah ngelor nah husnul khotimah insyaallah. Nanti menematikan bagus. Dendek kayak sengaja lagu sedang ngemati semama mewah kelorang besekilo bapak nampak daru. Ya jangan. Artinya bahwa untuk kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibagilah. Jangan dijual belikan, haram, dosa besar, tidak boleh. Ya, jual belikan niki bapak sida kulitnya bait haji 1 juta siap punin nah nuah panitia mau azab no. Saya panitia ten nah asan ni azab Allah sangat dekat dengan ya. Nah niki sida otak nu sebagai bayaran atas sembelihan haram, tidak boleh beng wah dah kana begorok mah sida mah en mah no mah wah di kenapa? Karena ini hak Allah, tidak untuk diperjual belikan. Dende jual beli yang hak Allah Subhanahu wa taala itu untuk dibagi-bagi, ya. Salahnya lagi ndek man terbungkus ye bagi yang iri tukang tetaksin ini awas teketuan de jemaah maka dana tekan iri ya jangan ya nanti kalau dah dibagi sudah ambillah berapa sehingga ukuran ina niki gelineng ya wah mete korban tu selapu masjid aneng dia teman mau wah ya anaknya suruh wah ya wayina suruh hei penuh kulkas puputan terus ya dagang sate yo dagang sate pot ya penuh lah kulkas ya tidak apa-apa ya. Poinnya korban itu
kulu wa at'imu wadakhiru, kata Nabi. Kulu mangan wah, kelor wah sida daging walaupun de kolesterol taekang be wah mun de mati husnul khotimah wah. Ya, wadakhiru simpen lek kulkas penoah ndi. Kemudian at'imu beng mangan sate apa aja, pokoknya simpan, beri, kemudian makan. Makan luwe mun de mati si mangan insyaallah husnul khotimah. Agu mun de mati si ndek bani daging bahaya itu. Udah kana bait be harap seke nah insyaallah husnul khotimah. Jadi kurban itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkorbanlah jamaah di ngombentan tengorban, ya usahakan bisa berkorban. Yang penting dia ndek korban perasaan doang. Saya sudah korban perasaan tuan, tidak dihitung. Ya korban kita memberi yang terbaik. Bahkan bisa jadi korban kita bisa mengalahkan fadilah haji berhaji. Ya, berhaji niki saya enggak napi, saya enggak fadilah sedekah dalam makna sedekah Idul Adha niki paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang terhalang atau mencaci Muhammad maka dia yang terputus. Bagaimana dengan si pelit ndek melengorban dalam mampunya, huwal abtar, dialah yang putus dalam rahmat, putus dalam berkah, putus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia mau apa-apa. Nah niki, oleh karena niki jamaah, selagi kita bisa penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala niki, ya, dalam keadaan mampu kita. Saya ngak jemaah dek tegen mampu ye tu temak milih kada wah dek mampu. Ya sekarang pas mampu dek milih, ya pelit. Niki masalah sebelum datang ketidakmampuan kita, ya maka pas mumpung hari ini kita mampukan diri untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak hari ini kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan-bulan berikutnya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nikan tahta jamaah, mudah-mudahan kita dikicau sehat selamat, luas rezeki, barokah hidup kita, dan kita dimudahkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi ta'limina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك سلامة وعافية ونسألك العفو والعافية ودوام الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.